Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar hari Jumat ini? Semoga anak-anak selalu semangat, sehat, dan bahagia. Oke anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Evi. Hari ini kita akan belajar muatan IPS di tema 8 subtema 1. Topik kita hari ini adalah jenis-jenis usaha ekonomi. Oke, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Semoga Allah nanti akan semakin memudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak semuanya, kita ketahui ya bahwa semua makhluk hidup yang ada di bumi ini itu pasti memerlukan makanan dan minuman. Mereka pasti melakukan usaha untuk mendapatkan makanan dan minuman itu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, minum, sekolah, belanja, dan lain-lain, masyarakat atau manusia itu akan melakukan berbagai jenis usaha. Allah di dalam Al-Quran juga menyampaikan bahwa dialah yang menjadikan untuk kamu bumi yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Nah anak-anak, dari situ kita ketahui bahwa manusia itu pasti semuanya melakukan pekerjaan. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi petani, dan juga ada yang menjadi pedagang. Nah, anak-anak semuanya, kegiatan kita hari ini adalah kita akan belajar mengenai jenis-jenis usaha di sekitar kita. Apa saja ya usaha-usaha yang bisa kita lakukan di sekitar kita? Yang pertama adalah jenis usaha bidang produksi. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam berupa hewan dan tumbuhan disebut dengan bidang agraris. Nah, ini ada contohnya, ada persawahan, ada perkebunan, ada perhutanan, ada peternakan, dan ada perikan. Kemudian yang kedua yaitu jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam tanpa mengolahnya terlebih dahulu, disebut dengan usaha ekstraktif. Nah, di sini contohnya adalah tanpa mengolahnya, jadi langsung didapat. Itu ekstraktif, seperti berburu, pertambangan, dan juga penambangan hutan. Oke. Dan yang ketiga yaitu jenis usaha yang menghasilkan barang dan jasa. Itu ya anak-anak ya, yang menghasilkan barang jasa. Seperti apa? Yaitu seperti perindustrian, perdagangan, dan juga jasa. Oke anak-anak, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bidang persawahan. Tentu di sekitar kita banyak sawah ya. Di sekelilingmu pasti ada sawah kan? Oke, sawah itu adalah tanah pertanian yang biasa ditanami padi, sayur mayur, buah-buahan, dan palawija. Nah, anak-anak, tanah pertanian itu kan biasanya terdapat di daerah pedesaan karena lahannya masih sangat luas. Ini adalah tanaman jagung, tanaman padi, dan juga tanaman sayuran. Dan mereka ditanam di daerah atau di tanah yang sangat luas. Tetapi anak-anak, saat ini sudah ada tanah pertanian yang dapat kita temukan di daerah perkotaan dengan menggunakan media air atau yang disebut dengan hidroponik. Nah, contohnya seperti gambar di bawah ini. Sini dia menggunakan apa anak-anak? Ya, peralon kayak gitu ya yang dilubangi, kemudian dia ditanami. Ada tanaman padi bisa, tanaman buah stroberi bisa, dan juga bisa tanaman sayuran. Nah, keren kan sekarang teknologi semakin maju, kreativitas pun semakin canggih. Oke, yang kedua yaitu bidang perkebunan. Lahan perkebunan adalah lahan usaha pertanian yang sangat luas.
biasanya terdapat di daerah tropis atau subtropis, yang digunakan untuk menghasilkan komoditas perdagangan atau pertanian dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk konsumsi lokal. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Ada coklat, terus ini ada cengkeh, ada perkebunan karet, ada perkebunan kopi, ada perkebunan teh, ada perkebunan kelapa sawit, dan ada perkebunan tembakau. Kalian pasti tahu ya manfaat dari masing-masing ini apa? Coklat, cengkeh, karet, kopi, teh, kelapa sawit, dan tembakau. Silahkan nanti cari tahu ya apa manfaatnya dari masing-masing tanaman tersebut. Baik, selanjutnya yaitu perhutanan. Jenis usaha ekonomi di bidang agraris yaitu perhutanan. Indonesia, negara kita, itu merupakan salah satu negara di dunia dengan jumlah luas hutan yang begitu besar. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga dan kita lestarikan ya anak-anak, supaya kita bisa terus menikmati dan generasi-generasi berikutnya, anak cucu kalian nanti pun bisa menikmati hutan ini. Berikut ada 10 hasil hutan di Indonesia. Ada kayu jati, kayu ulin, kayu alba, kayu sengon, kayu meranti, ada rotan, ada damar, ada bambu, ada minyak kayu putih, dan ada kapur barus. Nah, mana yang selama ini sering kita lihat? Ya, ada kayu jati, minyak kayu putih, biasa, dan bambu ya, yang biasa kita gunakan sehari-hari. Oke, selanjutnya yaitu peternakan. Nah, siapa yang di rumahnya punya ternak? Ternak apa aja? Nah, oke, bagus. Ya, usaha peternakan adalah kegiatan usaha budidaya ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan kepentingan masyarakat lainnya di suatu tempat tertentu secara terus-menerus. Nah, jenis-jenis peternakan dan hasilnya itu contohnya ada sapi. Nah, sapi ini bisa kita manfaatkan susu, kemudian juga bisa dagingnya, bahkan kulitnya juga bisa ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua adalah apa ini? Oh iya betul, yaitu ulat sutra. Nah, ulat sutra ini nanti bisa diambil benangnya menjadi benang sutra. Kemudian yang ketiga adalah ayam. Nah, siapa yang suka makan telur? Ya, ini adalah ayam. Ayam itu bisa kita ambil dagingnya dan juga bisa diambil telurnya. Bahkan bumbunya bisa digunakan untuk membuat kemoceng. Oke, yang keempat yaitu adalah apa ini anak-anak? Betul, yaitu domba. Domba itu selain bisa dimanfaatkan susu, daging, dia juga bisa dimanfaatkan bulunya, yaitu menjadi kain wool yang bisa dijahit menjadi jaket ataupun kain yang lainnya. Oke? Di sekitar kita pun juga masih banyak lagi ya yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, peternakan kambing dan segalanya. Baik anak-anak, yang selanjutnya yaitu perikanan. Bidang perikanan termasuk juga bidang agraris ya anak-anak ya. Nah, perikanan itu bisa kita lihat atau bisa kita lakukan, ternak ikan itu bisa kita lakukan di banyak tempat, yaitu seperti di sawah, di bendungan air, di kolam, di pantai, dan juga di waduk. Nah, oke. Ternyata banyak ya tempat yang bisa kita gunakan untuk membudidayakan ikan. Ikan itu bagus loh, gizinya mengandung protein yang tinggi, bagus untuk masa pertumbuhan kalian. Oke anak-anak, selanjutnya adalah jenis usaha yang kedua, yaitu usaha ekstraktif. Apa anak-anak? Betul, ekstraktif. Apa itu usaha ekstraktif? Yaitu kegiatan yang dilakukan badan usaha ekstraktif ini lebih kepada mengolah produk yang dihasilkan dari sumber daya alam. Jadi di alam itu sudah ada anak-anak, tinggal diambil atau diolah. Badan usaha ini memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk mencari keuntungan.
seperti penyediaan hasil hutan, kayu, kemudian hasil laut berupa ikan, terumbu karang, dan lain-lain, minyak bumi dan bahan tambang yang didapat dari laut, dan mineral. Oke, kita lanjutkan jenis usaha yang ketiga ya anak-anak ya, yaitu jenis usaha yang menghasilkan barang dan jasa. Apa anak-anak? Betul, menghasilkan barang dan jasa. Yang pertama adalah bidang industri. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan seperti mesin, atau biasa kita lihat adalah pabrik. 3 jenis kegiatan industri itu yang pertama, mengolah bahan baku atau mentah menjadi bahan olahan. Yang kedua, mengolah bahan baku atau mentah menjadi bahan setengah jadi. Dan yang ketiga, yaitu mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Ada 2 bentuk industri. 1, industri dengan skala kecil, di mana tenaga, modal, dan alatnya itu kecil atau hanya sedikit, seperti perajin mebel, pembuat tahu dan tempe, serta perajin keramik dan lain-lain. Yang kedua yaitu industri skala besar, di mana tenaga, modal, dan alat besar yang digunakan, seperti industri baja, industri mobil, industri tekstil, dan lain-lain. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah bidang perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk memperoleh keuntungan. Dengan adanya perdagangan, setiap orang tidak harus memproduksi sendiri kebutuhannya. Dengan adanya perdagangan, ada produsen yang menjualkan barangnya ke konsumen. Barang yang diperdagangkan antara lain seperti bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronik, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Nah, bidang perdagangan ini anak-anak bisa kita lihat ketika di pasar, di warung, di toko, di swalayan, di supermarket, dan lain sebagainya. 3. Bidang jasa. Anak-anak semuanya, jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contohnya, 1. Seorang dokter yang menggunakan keahliannya di dunia kesehatan untuk memeriksa pasien yang sedang sakit. 2. Montir mobil atau motor. Dengan keahlian dunia mesinnya, dia dapat memperbaiki mobil yang sedang rusak. 3. Pemandu wisata. Dengan keahlian bahasa asing dan wawasan dapat memandu para wisatawan. Keempat, yaitu jasa keuangan. Dengan keahlian bidang ekonominya, dia dapat menyimpan dan mengelola uang dengan secara baik. Yang kelima, seorang guru. Dengan keahliannya di dunia pendidikan, dia dapat mengajar dan mendidik peserta didik. Nah, itu anak-anak terkait dengan jasa. Kalian harus punya satu keahlian, minimal satu keahlian yang nanti dapat mengantarkan kalian ke kesuksesan kalian dalam meraih cita-cita kalian. Baik, cukup sekian ya anak-anak pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kesuksesan kalian nanti. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah share lewat WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.